Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Sekarang kita salah satu daripada memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengenal sifat-sifatnya Rasul. Pada kali ini kita akan mengenal sedikit tentang sifat-sifatnya Rasul. Para Rasul merupakan manusia pilihan yang istimewa dengan fitrah dan kepribadian serta sifat-sifatnya yang khas. Seluruh Rasul mempunyai sifat yang sangat terpuji dan terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki Rasul disebut sifat wajib Rasul. Sedangkan sifat-sifat tercela yang tidak mungkin ada pada diri Rasul itu disebut sifat mustahil para Rasul. Selain itu juga para Rasul mempunyai sifat jaiz, yaitu yang disebut dengan al-a'radu al-basyariyah, yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Maksudnya sifat-sifat kemanusiaan para Rasul juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Akan tetapi sifat kemanusiaan tersebut tidak dapat mendatangkan kekurangan yang dapat mengurangi derajat para Rasul. Adapun 4 sifat wajib Rasul itu adalah sebagai berikut. Ada 4 sifat wajib Rasul, yaitu yang pertama sifat siddiq, kedua amanah, ketiga at-tableh, keempat fatonah. Kita kaji sedikit tentang sifat Rasul yang bersifat siddiq. Siddiq artinya benar. Setiap Rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Apapun yang disampaikan kepada manusia, baik berupa wahyu atau kabar, harus sesuai dengan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dilebihkan atau dikurangi. Apa yang disampaikan kepada manusia pasti benar adanya. Karena memang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap Rasul pasti jujur dalam pengakuan dan kerasulannya. Kita sebagai manusia harus yakin dan beriktikad bahwa semua yang datang dari Rasul, baik perkataan ataupun perbuatannya, adalah benar dan hak. Kalau di dalilnya itu kamu bisa lihat sendiri di dalam Al-Quran surat Al-Maryam ayat ke-41 dan surat An-Najm ayat ke-4. Sekarang yang kedua yaitu sifat wajib Rasul, yaitu amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya terpercaya. Amanah berarti bisa dipercaya baik lahir maupun batin. Setiap Rasul dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Para Rasul akan terjaga secara zahir ataupun batinnya dari perbuatan yang dilarang dalam agama. Begitu pula hal yang melanggar etika. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-68 dan surat Asy-Syu'ara
ayat ke 106 sampai 107. Kemudian sifat wajib bagi Rasul yang ketiga yaitu tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh artinya menyampaikan. Sudah menjadi kewajiban para Rasul untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diterima dari Allah yang berupa wahyu yang di dalamnya menyangkut hukum-hukum agama. Jika Allah memerintahkan para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia, maka wajib bagi manusia untuk menerima apa yang telah disampaikan dengan keyakinan yang kuat sebagai bukti atau saksi akan kebenaran wahyu itu. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat Ad-Jin ayat ke-28 dan di surat Al-Maidah ayat ke-67 dan di surat Asy-Syu'ara ayat ke-48. Ini yang menyangkut sifat tabligh. Dan yang terakhir sifat wajib bagi Rasul yaitu fatonah yang artinya cerdas. Dalam menyampaikan risalah Allah tentu dibutuhkan kemampuan, diplomasi, dan strategi khusus agar wahyu Allah dan risalah yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh manusia. Oleh karena itu, seorang Rasul wajib memiliki sifat cerdas. Kecerdasan ini sangat berfungsi terutama dalam menghadapi orang-orang yang membangkang dan menolak ajaran Islam. Jadi tidak semua sifatnya manusia itu mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk menerima apa yang benar. Dan banyak sekali orang yang tidak suka dinasehati, tidak suka macam-macam lah. Apalagi sampai menolak ajaran-ajaran yang benar, yaitu ajaran Islam. Nah, maka dari itu seorang Rasul harus mempunyai sifat yang fatonah, artinya cerdas, harus cerdas. Ada yang sifatnya dari umatnya itu seorang yang keras, maka orang yang keras harus dinasihati dengan cara yang halus. Dan begitu sebaliknya, kadangkala ada orang yang lemah, orang yang kurang akalnya, orang yang pendiam, maka harus dinasihati dengan cara agak keras sedikit atau yang lain dan lain-lain. Kemudian kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul adalah sifat mustahil. Apa sih maksudnya? Tidak mungkin Rasul memiliki sifat-sifat kizib. Mustahil itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin para Rasul itu mempunyai sifat yang pertama kizib, yaitu pembohong, pendusta. Yang kedua khianat, yang artinya tidak dipercaya. Yang ketiga kitman, yang artinya menyembunyikan. Yang keempat baladah, yang artinya bodoh. Nah, keempat sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Biasa disebut mustahil Rasul mempunyai sifat ini. Kemudian selanjutnya yaitu maksud sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul adalah para Rasul memiliki sifat yang pada umumnya dimiliki oleh manusia. Sifat-sifat umum manusia diantaranya adalah perlu makan, perlu minum, merasa lapar, merasa haus, merasa butuh tidur, merasa perlu mencari nafkah, terus berumah tangga, dan merasa ada sakit. Akan tetapi Allah telah mentakdirkan bahwa sifat jaiz ini tidak sampai merendahkan martabat kerasulan mereka.
Bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-20. Di antara para rasul terdapat beberapa nama yang disebutkan dalam Al-Quran karena sifat-sifatnya yang mulia. Mereka antara lain adalah Nabi Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu mempunyai sifat penyantun, pengibah, suka bertobat kepada Allah, dan sangat membenarkan apa yang diterima dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan semua hal yang gaib datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat ke-75 dan di surat Maryam ayat ke-41 dari sifat-sifatnya Nabi Ibrahim. Yang kedua yaitu Nabi Nuh adalah rasul yang rajin bersyukur. Nabi Nuh ini rajin bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah seorang rasul yang selalu berdoa dengan suara lembut. Sifat-sifat ini bisa kamu lihat di Al-Quran surat Maryam ayat ketiga. Yang keempat, Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah seorang rasul yang diberi hikmah sewaktu masih kecil. Memiliki rasa belah kasih dan kesucian. Selalu bertakwa, selalu berbakti kepada orang tua, tidak sombong, dan tidak durhaka. Ini sifat-sifat ini bisa kamu lihat di Al-Quran surat Maryam ayat ke-12, 13, dan 14. Kemudian yang kelima, Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah seorang rasul yang sangat benar janjinya. Kalau beliau berjanji selalu ditepati. Bisa kamu lihat di dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-54. Kemudian yang keenam, Nabi Idris. Nabi Idris adalah seorang rasul yang sangat mencintai kebenaran. Kita bisa lihat di Al-Quran surat Maryam ayat ke-56. Kemudian yang ketujuh yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang rasul yang sabar dan bertakwa. Kisahnya bisa kamu lihat ada di Al-Quran surat Shad ayat ke-43 dan ke-44. Para rasul juga mempunyai mukjizat untuk membuktikan kebenarannya atau sebagai senjata untuk menghadapi musuh yang menentang, tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh para rasul. Mukjizat adalah suatu keadaan atau kejadian luar biasa yang dialami atau dilakukan oleh para nabi atau para rasul atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat ini sebagai senjatanya para rasul untuk membuktikan bahwa dirinya adalah memang benar-benar utusan dari Allah. Dan mukjizat ini kadang tidak masuk akal karena akal manusia sangat terbatas. Ya. Seperti contohnya Nabi Muhammad SAW dapat membelah bulan. Bayangkan seorang manusia yang tangannya cuman beberapa, gak sampai 1 meter, bisa membelah bulan yang begitu besar dan jauh sekali dari dirinya. Nah, ini salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad adalah memang benar-benar seorang utusan Allah. Ya.
Kemudian fungsi Rasul Allah. Fungsi utama Rasul adalah menyampaikan amanat dari Allah untuk menegakkan kebenaran dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Fungsi Rasul yang lain diantaranya pertama, menceritakan ayat-ayat Allah. Kedua, menjelaskan agama dengan terang atau menggunakan bahasa kaumnya. Yang ketiga, membawa kebenaran, membawa berita gembira, dan membawa peringatan bagi orang yang membangkang. Yang keempat, memberi peringatan yang jelas. Yang kelima, menyuruh untuk menyembah Allah dan bertakwa. Ini fungsi-fungsi Rasul Allah ya. Kemudian saya lanjutkan yang keenam, menganjurkan manusia beriman agar tidak mengultuskan para rasul dan selalu bersikap rajin untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nomor 7, membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah sebelum Allah memberikan azab bagi manusia yang melakukan kedzaliman. Yang kedelapan, memberi keputusan di antara manusia dengan dalil dan tidak aniaya. Yang kesembilan, menyerukan pada setiap umat agar menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Menjauhi tauhid yaitu sifatnya bersifat syirik ya, menyekutukan Allah. Menjauhi tauhid ini patung ya, menyembah patung. Contoh, hanya sebagai contoh ya, menyembah patung, menyembah dewa, menyembah gunung, menyembah matahari dan lain sebagainya. Para nabi dan rasul memiliki tugas sebagai khalifah Allah dan menginformasikan tentang peraturan Allah serta menyampaikan cara melaksanakannya kepada umat manusia melalui proses sebagai berikut. Pertama, mengajarkan pada manusia untuk tidak saling berselisih, tidak saling mendengki, tidak saling membenci, tidak saling bermusuhan, dan tidak saling membuat kerusakan, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam semesta. Karena hal itu adalah sifatnya iblis dan setan. Bisa kita lihat di surat Yunus, surat Yunus ayat ke-19, ada di surat Hud ayat pertama, ada surat Al-Baqarah ayat ke-213, dan ada di ayat Al-Maidah ayat ke-19. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53 berbunyi, wa qul li ibadi yaqulul lati hi ahsan inna syaitana yanzahu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwum mubina. Yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, lebih benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-53. Kita bisa merenungi ayat ini bahwasanya setan itu selalu mengajak kepada kemungkaran, mengajak kita untuk menemani di nerakanya Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jangan jadikan setan sebagai teman. Jangan menuruti bisikan-bisikan setan. Kemudian yang kedua, memberikan teladan. Para rasul tugasnya yaitu memberikan teladan. Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi untuk dijadikan teladan dan penyampai petunjuk-petunjuknya yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia.
Dalil ini bisa kamu lihat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 132, ayat ke 136, ayat ke 213. Dan juga di surat Al-Imran ayat ke 84 dan 85 dan 105. Dan ada juga di surat An-Nisa ayat ke 163 dan 165. Bisa kamu lihat sendiri, kamu buka sendiri Al-Qur'annya dan kamu bisa baca dengan terjemahannya. Kemudian tugas para nabi dan para rasul, tugasnya sebagai khalifah Allah yang ketiga yaitu melestarikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih manusia yang bertakwa, dijadikan penerus perjuangan para nabi untuk melestarikan aturan Allah Subhanahu wa taala di setiap zaman di wilayahnya masing-masing. Ini bisa kamu lihat ada di Al-Quran Al-Had ayat 75, di surat Al-A'raf ayat ke-35 dan 63, ada di surat At-Taubah ayat ke-128, ada di surat Al-Baqarah ayat 105, ayat 269, dan surat An-Nahl di ayat kedua. Itu ajaran para nabi atau para rasul, tugasnya sebagai khalifah Allah untuk melestarikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengajarkan dan membimbing seluruh umat manusia dengan penuh pengertian untuk mengerjakan rukun Islam, mengerjakan rukun iman dan ihsan. Sebagai apa? Sebagai ritual yang dapat memproses manusia menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang soleh dan solihah, menjadi manusia yang berakhlak mulia, menjadi manusia yang selamat di dunia dan di akhirat, menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Itu tugas-tugasnya para rasul. Kemudian yang terakhir, tugasnya para rasul yaitu menjalankan segala perintah Allah dan memperbanyak amal soleh seperti memaafkan kesalahan orang lain, kemudian menepati janji, kemudian bersabar dan menjauhi larangan-larangan Allah, seperti menjauhi sifat kikir, sifat medit, sifat pelit. Nah, ini tugas-tugasnya para rasul kepada siapa? Kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tugas-tugas ini setelah wafatnya Rasulullah SAW kan tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi, ya, karena Allah sudah mencantumkan bahwasannya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Nah, tugas-tugas seperti ini digantikan oleh khalifah-khalifahnya para rasul. Yang pertama setelah para rasul yaitu para sahabat, ya, diteruskan oleh para sahabat untuk menyebarkan agama Islam. Setelah sahabat diteruskan oleh tabi'in, setelah tabi'in diteruskan oleh tabi'in, setelah tabi'in diteruskan para ulama as-salafus soleh, dan seterusnya sampai kepada ustadz, kiai, para habaib, ya, para habaib yang memiliki ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti tentang agama. Wajib kita ikut, ya, wajib kita mengaji kepada mereka, para ulama as-salafus soleh. Biasanya ulama sudah sepakat bahwasanya
yang mengikuti ahli sunnah wal jamaah yaitu hanya ada 4 madhab. Yang pertama madhab Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Nah, ada 4 madhab itu adalah orang yang telah mengikuti ajaran Rasul secara sempurna. Bila kita ingin bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat, maka ikutilah 4 madhab ini. Kita bisa mengikuti salah satunya saja, ya. Nah, ada istilahnya ijma', ada istilahnya qiyas, ya. Dari yang pertama, dalil pertama yaitu Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin dan mendapatkan taufik hidayah serta inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala beserta orang tua kita, keluarga kita, semuanya mendapatkan taufik dan hidayah sehingga kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.